Sobat C++, salam robot. Welcome back to Robotic Foundation Indonesia. Di konten kali ini kita akan bicara tentang 3 sensor, yang mana 3 sensor ini kita bisa membuat untuk project security smart system. Nah, kira-kira sensor apa aja sih yang akan kita gunakan untuk membuat project security smart system ini? Yang pertama adalah Ultrasonic HCSR 04. Lagi-lagi ultrasonic ya. Meskipun ultrasonic itu ukurannya kecil, tapi ultrasonic ini memiliki segudang manfaat ya, segudang kegunaan ketika kita bisa kreatif akan project yang kita ingin buat nantinya. Nah, ultrasonic. Nah, kira-kira ultrasonic ini bisa kita tempatkan di mana sih? Untuk apa sih? Yang pertama, ultrasonic ini bisa kita gunakan untuk alarm anti maling, teman-teman. Alarm anti maling, kemudian untuk kontrol terhadap rumah kita, kontrol indikasi terjadinya kemalingan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Nah, itu. Kalau kita bicara tentang anti maling ini, sensor untuk alat anti maling ini, kita bisa tempatkan itu di gerbang depan, kemudian juga kita bisa tempatkan di jendela kamar kita, mungkin jendela rumah kita, kemudian kita juga bisa menempatkan di pintu utama rumah kita. Karena coba teman-teman bayangkan, ketika rumah teman-teman terjadi kemalingan, maka apa yang akan Anda rasakan? Mungkin puluhan hingga ratusan juta akan ludes habis. Tapi hanya dengan alat ini, alat anti maling ini, maka teman-teman bisa mengetahui, bisa mengkontrol, bahkan bisa memonitor teman-teman dari jarak jauh bahkan. Kalau kita pakai Internet of Things, tapi kita akan bahas tentang Internet of Things ini di lain konten ya. Nah, balik lagi ke sensor ultrasonic ini. Maka kalau kita bicara tentang ultrasonic, ini di dalamnya terdapat komponen-komponen tertentu. Yang pertama yaitu tentunya ada 4 pin. Yang pertama ada GND atau ground, kemudian ada VCC, kemudian juga ada trigger, dan terakhir ada echo. Dari keempat pin ini dia memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau kita lihat dari sisi trigger ini fungsinya apa sih? Dia untuk mentransmitter teman-teman, atau transceiver, di mana trigger ini dia akan men-trigger suatu objek ketika dia sudah mengetahui suatu objek tersebut atau sudah mendeteksi suatu objek, maka dia akan balik terhadap receiver. Receiver ini fungsinya apa sih? Receiver ini fungsinya untuk menerima sinyal, teman-teman. Ketika transmitter ini trigger ini men-trigger suatu objek, lalu dia akan balik dan akan diterima oleh receiver ini. Nah, ground udah pasti negatif. Kemudian VCC, nah di sini dia membutuhkan 5 volt dan kemudian outputnya itu adalah digital, teman-teman. Nah, kita akan bahas secara lebih dalamnya lagi di konten-konten berikutnya tentang wiring dan lain sebagainya, tentang praktek dan lain sebagainya pula. Kemudian yang kedua adalah apa? Flame sensor. Ya, betul sekali, flame sensor. Flame sensor ini cukup kecil, sensornya cukup kecil, tapi dia memiliki banyak manfaat tentunya. Karena apa yang akan terjadi ketika teman-teman di rumah lantas tidak ada sensor ini? Nah, sebelum ke situ, kita bahas sedikit dulu flame sensor itu apa sih? Flame sensor itu adalah sensor untuk mendeteksi terjadinya kebakaran, teman-teman. Kalau kita lihat dulu, itu banyak sekali terjadi kebakaran yang mana tidak satu orang pun menginginkannya, apalagi rumah Anda. Tidak mau kan? Nah, makanya alat ini, sensor ini sangat berguna sekali ketika teman-teman bisa mengimplementasikan, teman-teman bisa menerapkan di rumah teman-teman. Karena gini teman-teman, hanya satu sensor ini saja, frame sensor ini, teman-teman bisa mengkontrol, kemudian bisa memonitor, baik itu di jarak dekat ketika teman-teman tidur dalam rumah ataupun sedang di luar kota. Mungkin saja ketika di dalam rumah Anda bisa mengetahui, mungkin belum besar, apinya belum besar sehingga bisa lebih cepat lagi. Tapi bayangkan ketika teman-teman berada di luar kota, bahkan luar negeri sekalipun, lantas tidak ada satu orang pun yang bisa memonitor rumah Anda, apa yang akan terjadi?
ketika terjadinya kebakaran, mungkin ludes semua, habis semua, harta Anda habis, aset Anda habis. Nah, hanya dengan alat ini, hanya dengan teman-teman bisa mempraktekannya, bisa mengimplementasikan dan bisa menerapkannya tentunya dalam rumah teman-teman, maka itu akan sangat jauh bermanfaat sekali. Karena dengan flame sensor ini, teman-teman bisa menerapkan, kemudian juga teman-teman bisa bisa mengkontrol, bisa bahkan mencegah tentu. Ketika teman-teman bisa tahu rumah Anda, ya teman-teman ini ada terjadinya kebakaran, maka Anda bisa mencegah secara dini tentunya. Nah, ketika sudah tercegah secara dini, maka flame sensor ini juga bisa digabungkan dengan outputnya secara otomatis, penyiraman otomatis. Cukup wow kan? Selain kita bisa mengkontrol rumah kita terjadi kebakaran atau ada indikasi kebakaran, tapi kita juga bisa membuat alat yang mana alat ini untuk penyiraman otomatis. Ketika terjadi kebakaran, mungkin belum besar, baru kecil, langsung bisa disiram secara otomatis. Itu sangat bisa sekali. Nah, kita juga ada kelas khusus untuk itu. Teman-teman yang mau tahu lebih dalam, silakan tanya di grup eksklusif kita, RFI Community. Silahkan masuk ke sana, tanyakan bagaimana, kita akan membantu teman-teman. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah modul MQ2. Nah, modul MQ2 ini apa sih? Modul MQ2 ini adalah sensor, di mana sensor ini bisa mendeteksi terjadinya kebocoran gas pada rumah Anda, atau pada kantor Anda, atau pada restoran Anda, atau mungkin pada kafe Anda, hotel Anda, dan lain sebagainya. Bahkan pada mobil Anda sekalipun itu sangat bisa terjadi. Tapi kalau sekiranya gas di mobil kayaknya kurang efektif, tapi di rumah, khususnya di rumah, itu sangat bisa sekali. Kalau tadi itu flame sensor untuk mendeteksi kebakaran, tapi kalau MQ2 ini untuk mendeteksi terjadinya kebocoran gas. Maka kedua sensor ini sangat diperlukan, teman-teman. Sangat diperlukan sekali. Kebutuhannya, kemudian manfaatnya sangat berguna sekali, teman-teman. Nah, kalau kita balik lagi ke flame sensor, maka dia memiliki beberapa pin ya. Yang pertama ini ada tentunya VCC, kemudian ground juga ada, outputnya ini analog ya. Dia outputnya analog, kemudian dia jangkauan spektrumnya itu kurang lebih 760 sampai dengan 1100 nanometer. Tinggal konversikan ke dalam meter. Kemudian sudut yang bisa terdeteksi oleh flame sensor ini yaitu dari 0 derajat sampai 60 derajat. Kemudian dia juga bisa menjangkau, dia juga bisa mendeteksi dari min 25 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau kita lanjut ke MQ2 tadi, dia juga sama. Dia outputnya ada analog, ada ground, ada VCC-nya 5 volt ya, dia membutuhkan daya 5 volt. Nah, dari ketiga sensor ini, baik itu ultrasonic, kemudian flame sensor, dan terakhir adalah modul MQ2. Ini ketiga sensor yang mungkin kalau kita perhatikan cukup kecil tapi memiliki manfaat yang cukup, bahkan sangat besar sekali. Teman-teman bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan dalam rumah teman-teman ini dengan dengan cukup mudah. Karena kita akan membantu teman-teman bagaimana sih cara pembuatannya. Proyeknya yang pertama tadi ada penyiraman otomatis ketika terjadinya indikasi kebakaran secara dini ya. Kemudian ada juga pendeteksi kebocoran gas. Kemudian juga ketiga sensor ini juga bisa digunakan alarm anti maling. Kemudian smart security system ini juga bisa mengkontrol indikasi terjadinya kebakaran, kebocoran gas dari jarak jauh, bahkan luar negeri sekalipun. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana sih prakteknya, bagaimana sih cara pembuatannya di konten-konten berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih dalam lagi tentang materi ini, kemudian tentang materi robotik, kemudian teman-teman ingin berdiskusi dengan saya dan baik dengan tim kami, kemudian dengan RFI Community, silakan langsung masuk aja
di grup eksklusif karena kita akan batasi ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kami, yang ingin dibantu dalam menyelesaikan berbagai project nantinya, baik itu Arduino Uno, Node MCU, sensor-sensor dan lain sebagainya, silakan langsung masuk aja ke grup eksklusif kami di mana kita akan membantu teman-teman dari mulai awal hingga akhir, dan kami juga akan membantu teman-teman bagaimana sih caranya menyelesaikan berbagai project dengan tepat sampai jadi. Kita tunggu di RFI Exclusive Community. See you in the next video. Bye.